Oke, di modul 12 ini kita akan mempelajari analisa komponen simetri, di mana komponen simetri ini dipakai untuk menganalisis hubung singkat tidak simetri. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menganalisis hubung singkat simetris 3 fase, di mana kemungkinan terjadinya itu yang paling kecil. Sedangkan kemungkinan terjadinya hubung singkat yang paling besar adalah terjadinya gangguan hubung singkat satu fase ke tanah yang masuk kriteria hubung singkat tidak simetri. Oke, yang pertama ini tentang konsep simetri. Jadi konsep ini sangat luar biasa. Sehingga dengan konsep ini kita bisa menjelaskan mengapa sistem tidak seimbang. Jadi kalau sistem tidak seimbang berarti ada gangguan, baik gangguan karena beban antara fasenya tidak sama atau karena terjadi gangguan hubung singkat. Yang pertama ya, bahwa 3 fasor yang tidak seimbang ya. Jadi kalau kita melihat sumber tegangannya, kalau yang seimbang itu kan besarnya sama, selisihnya antara fase A dan fase B dan fase C itu 120. Itu kalau seimbang. Kalau tidak seimbang nanti salah satunya itu lebih panjang. Dan sudutnya tidak 180 antara fase A, B, dan C. Jadi seperti itu. Jadi jika ada 3 fasor tidak seimbang, ya, dari sistem 3 fase, maka itu bisa dijelaskan bahwa ketidakseimbangan itu dengan konsep bahwa komponen yang tidak seimbang itu dibangun oleh 3 fase atau 3 fasor yang seimbang. Ini yang menemukan adalah Fortescue, di mana 3 fasor yang seimbang itu diberi nama yang pertama komponen urutan positif, di mana komponen urutan positif itu terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya, kemudian terpisah satu dengan yang lainnya dalam fase sebesar 120 derajat, dan mempunyai urutan fase yang sama seperti fase aslinya. Jadi kalau fase aslinya adalah ABC, di mana A, B, C itu kita mengikuti searah jarum jam. Itu untuk komponen urutan positif. Kemudian yang kedua, untuk komponen urutan negatif itu sama dengan komponen urutan positif, hanya beda urutannya. Di sini urutannya berlawanan dengan fasor aslinya. Jadi kalau fasor aslinya ABC, maka komponen urutan negatif urutannya adalah A, C, dan B. Antara fasor sama tetap terpisah atau selisihnya adalah 120 derajat. Kemudian yang ketiga adalah komponen urutan 0. Di mana komponen urutan 0 adalah komponen yang terdiri dari 3 fasor yang besarnya sama dan dengan pergeseran fase 0 antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi 3 komponen ini ada komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan 0. Jadi konsep komponen simetri itu hanya ini ya, bahwa 3 fasor yang tidak seimbang itu bisa digambarkan dengan 3 fasor yang seimbang. Maksudnya fasor dari komponen urutan positif ditambah fasor dari komponen urutan negatif dan dari fasor
dari komponen urutan 0. Oke, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kalau urutan positif itu searah jarum jam ya. Ini VA, ini VB, ini VC. Kemudian biar kita mengetahui bahwa ini urutan positif, ditambah ini angka 1. Jadi VA1, VB1, dan VC1. Jadi kalau VA1, berarti kita tahu bahwa itu fasor dalam komponen urutan positif. Di mana jarak antar fasenya adalah 120 derajat. Dan urutannya adalah sama dengan fase aslinya. Itu A, B, C, searah jarum jam. Kemudian kalau komponen urutan negatif itu sama, selisihnya 120 derajat, besarnya sama, tapi kita menggunakan notasi 2. Ya. Jadi VA2, VB2, dan VC2. Di mana urutannya adalah kebalikannya. Artinya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi kalau VA2-nya di sini, maka VB2-nya kita putar 120 derajat. Ya. Maka inilah adalah VB2. VC2-nya kita putar lagi 120 derajat, maka ini VC2-nya. Kalau kita lihat dalam bentuk sinusoida, ya jadi ini kalau fase A-nya, maka yang muncul kemudian adalah fase C-nya. Karena berlawanan dengan urutan fase aslinya. Kemudian setelah VC baru muncul VB. Beda dengan urutan positif. Kalau urutan positif yang muncul pertama VA, kemudian muncul VB, baru VC. Sedangkan untuk komponen urutan 0, ini nanti fasenya menyesuaikan. Karena nanti fasor atau sistem 3 fase yang tidak seimbang itu nanti dibangun oleh ini. Jadi VA nanti dibangun oleh VA1, VB1, dan dibangun oleh VA1, VA2, dan VA0. Sehingga ini nanti disesuaikan dari ketidakseimbangannya. Jadi untuk menentukan ini nanti diperoleh dengan analisis perhitungan. Jadi kata kuncinya kalau urutan positif besarnya sama, arahnya sama. Jadi kalau VA0 arahnya ke sini, ya, misalkan 60 derajat, VB0 dan VC0-nya juga sama. Kalau misalkan VA0-nya di sini, maka VB0-nya juga sama arahnya dan besarnya sama. Itu untuk urutan 0. Dan kalau kita gambar dalam bentuk gelombang sinusoidalnya, maka akan berhimpitan antara fase A, fase B, dan fase C. Jadi itu konsep dari komponen simetri. Sangat sederhana, tapi ini bisa diaplikasikan sangat luar biasa untuk menganalisis hubung singkat yang tidak simetri. Dari konsep komponen simetri ini, ya, maka kita terjemahkan lebih detail. Yang pertama, ya, ini disebutkan karena setiap fasor tak seimbang yang asli adalah penjumlahan dari semua komponennya, maksudnya komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan komponen urutan 0, maka fasor aslinya dapat dinyatakan sebagai, ya, jadi VA adalah penjumlahan antara VA urutan 0
VA urutan positif dan VA urutan negatif. Jadi nanti urutan menjumlahkannya itu jangan dirubah karena nanti ini akan dijadikan dalam bentuk persamaan metrik. Ini kelihatan 0, 1, 2. Artinya urutan 0, urutan 1, dan urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. VB juga sama. VB adalah penjumlahan dari VB urutan positif, urutan 0, ditambah VB urutan positif, ditambah VB urutan negatif. VC juga sama. Itu turunan dari konsep komponen simetrinya, maka kita bisa terjemahkan bahwa tegangan VA itu adalah penjumlahan dari 3 komponen. Kita lihat misalkan ini ya. Ini VA ya. Ini tegangan VA. Kalau kita bangun ya, VA itu kita bisa peroleh dengan menjumlahkan ini ya. VA urutan positif ya, ditambah VA urutan negatif ditambah VA urutan 0. Nanti ketemunya sama ya. Kemudian untuk VB yang lebih besar itu dibangun oleh VB urutan positif, VB urutan negatif, dan VB urutan 0. Sehingga kalau kita sudah VA-nya mengarah ini kira-kira anggaplah 135 derajat, maka VB-nya juga sama 135 derajat. Kemudian VC-nya juga sama 135 derajat. Jadi urutan 0 konsepnya besarnya sama, arahnya sama. Kemudian untuk urutan positif ya, besarnya sama, beda fasenya 120. Jadi nanti kalau kita ukur ini 120. VB ke VC 120 dan urutannya searah. Sama dengan fasor aslinya ini VA, VB, VC, searah jarum jam. Sama juga untuk yang komponen tidak ya, untuk komponen aslinya ya. Ini antara VA, VB dan VC kan urutannya sama. Tetapi karena ini tidak seimbang, ini fasenya 180 derajat. Jadi ini contoh dari fasor yang tidak seimbang. Jadi fasor yang tidak seimbang itu bisa diganti ya, atau fasor yang tidak seimbang itu sama dengan penjumlahan dari semua komponen simetrinya. Seperti yang kita lihat di sini. Ini harus benar-benar dipahami. Kemudian kita dikenalkan dengan operator A. Jadi operator A adalah sebuah bilangan kompleks yang ditulis dalam bentuk fasor di mana magnitudnya 1, kemudian lupa tidak ada sudutnya adalah 120 derajat. Sehingga kalau kita gambar, jadi fasor A itu ya kira-kira seperti ini. Jadi nilainya ini besarnya 1, kemudian sudutnya adalah 120. Sehingga nanti kalau ini dikuadratkan, ya sama dengan A kali A, maka magnitudnya dijumlah, ya, magnitudnya dikalikan 1 kali 1, 1, kemudian sudutnya dijumlah. Maka A kuadrat nanti itu akan sama dengan 1, sudutnya adalah 240. Kalau kita gambar kira-kira ada di sini. Ini kira-kira di sini.
G itu untuk operator A ya. Jadi kalau ada operator A, maka kita sudah mengingatnya bahwa A itu sama dengan bilangan kompleks yang nilainya 1, kemudian fasenya 120 derajat. Sehingga kalau ya, ini untuk kita mulai dari urutan 0, ini kan arahnya sama, besarnya sama. Sehingga bisa saja kita mengatakan ya, VA0 ya sama dengan VB0. VB0 nanti sama dengan VC0. Atau VA0 sama dengan VB0 sama dengan VC0. Karena secara definisi ya, bahwa komponen urutan 0 adalah besarnya sama, arahnya sama. Berarti kan sama saja kita menulisnya dengan VA0 atau menulisnya dengan VB0 atau menulisnya dengan VC0 itu sama saja. Sehingga ini ya, VB0 kalau kita tulis dengan VA0 juga benar. Ini VC kita tulis dengan VA0 juga tidak masalah. Sekarang kalau VB1 dan VC1 ya, atau VB urutan positif dan VC urutan positif kita tulis dengan variabel VA urutan positif, ya, maka kita bisa mengubah bahwa VC urutan positif, jadi ini VC urutan positif, kalau kita tulis dengan VA urutan positif, ini kan selisihnya 120. Sehingga bisa kita tulis adalah VC urutan positif sama dengan A VA urutan positif. Sehingga nanti di sini ya, kalau kita ingin merubah ya, VC urutan positifnya dengan variabel VA, sehingga semua ini nanti notasinya VA, maka kita perlu menambah operator A. Kemudian untuk VB, ya, kita melihatnya VB-nya selisihnya di sini. Ya. Seperti yang kita gambar bahwa ini adalah 240. Atau kalau kita gunakan dengan operator A, maka kita menambahkan VA kuadrat ya, dikalikan VA urutan dikalikan dengan VA urutan positif. Sehingga VB urutan positif kalau kita ingin tulis dengan VA urutan positif, maka di sini harus kita tambah dengan operator A kuadrat. Untuk urutan negatif adalah kebalikannya. Jadi kalau VB adalah A kuadrat, maka urutan negatifnya, VB urutan negatif, operatornya adalah A, karena berlawanan ya, urutannya terbalik. Ya. Jadi VA, VC, dan VB. Jadi kalau kita gambar, VA, VB-nya di sini, VC-nya, kemudian VB-nya ada di sini. Atau kalau kita gambar di satu titik. Sehingga selisih antara VA dan VB adalah 120. Sehingga VB urutan negatif sama dengan A dikalikan VA urutan negatif. Sedangkan VC-nya itu selisihnya adalah 240. Sehingga ada tambahan A kuadrat. Sehingga di bagian ini kita bisa tulis VA urutan negatif, ininya operatornya adalah A. Sehingga kalau kita tulis dengan lebih detail, maka kita bisa menulis seperti ini. Jadi yang tadi bahwa VA
adalah dibangun oleh VA urutan 0 ditambah VA urutan positif dan VA urutan negatif. Kemudian VB adalah dibangun oleh VB urutan 0 ditambah VB urutan positif dan ditambah VB urutan negatif. Di persamaan ini kita menggunakan satu variabel, yaitu VA. VA urutan positif, VA urutan negatif, dan VA urutan 0. Itu berlaku untuk menggambarkan VA, VB, dan VC. Sehingga ada tambahan ini. Ada tambahan operator A kuadrat atau A atau 1. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, maka persamaan ini kita tulis dalam bentuk metrik. Sehingga ini VA, VB, VC kita tulis seperti ini. Kemudian VA urutan positif, VA urutan 0, dan VA urutan negatif kita tulis di sini. Makanya urutannya tidak boleh salah. Jadi yang pertama adalah VA urutan 0, yang kedua VA urutan positif, dan yang ketiga VA urutan negatif. Sedangkan konstanta-konstanta yang ada di ini, di antara VA, urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0, kita pisahkan. Nah, sehingga di VA itu adalah 1, 1, 1 konstantanya. VB adalah 1 A kuadrat A. Kemudian VC adalah 1 A kuadrat. Hingga dari persamaan aljabar kita tulis menjadi persamaan metrik. Kemudian ini metrik 1, 1, 1, 1 A kuadrat A, 1 A kuadrat, kita tulis, kita wakilkan dengan metrik A. A besar. Jadi kalau A kecil itu operator, yang kita terjemahkan bilangan kompleks, besarnya 1, sudutnya 120 derajat. Sekarang kalau A besar itu sebuah metrik di mana komponennya isinya adalah 1, 1, 1, 1 A kuadrat A, 1 A kuadrat. Sehingga persamaan ini, persamaan aljabar, kita bisa tulis dengan menggunakan persamaan metrik. Ini ada VA, ada VB, dan ada VC. Kemudian sama dengan metrik A, di mana nilai metriknya 3 kali 3, isi komponennya ini. Kemudian dikalikan dengan metrik VA0, kemudian VA1, dan VA2. Di VA urutan 0, urutan positif, dan urutan negatif. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, persamaan di atas atau persamaan metrik ini, artinya kita mempunyai data nilai tegangan urutan atau nilai tegangan komponen simetrinya. Yang kita ingin cari adalah tegangan fasenya, VA, VB, VC. Kalau persamaan ini. Tapi kadang-kadang yang diketahui adalah tegangan fasenya, kita ingin mencari tegangan komponen simetrinya. Jadi dibalik, ini ada di ruas kiri, ini ada di ruas kanan. Akibatnya A-nya harus di-inverse. Jadi kalau kita inverse, jadi metrik A ini kita inverse, maka kita memperoleh nilainya, ya, metrik inverse-nya adalah sepertiga 1, 1, 1, 1 A kuadrat, 1 A kuadrat A. Jadi hanya beda di sininya.
Ya, kebetulan ini. Jadi kalau A inverse sama dengan 1/3 dengan metrik 3 kali 3 isinya adalah yang ini. Jadi selisihnya di sini aja. Ini kalau metrik A kuadrat, A di baris keduanya, kalau inverse dari metrik A adalah A kuadrat. Jadi sangat sedikit perbedaannya, kemudian ada tambahan pengali sepertiga. Sehingga kalau kita ingin atau kita mengetahui tegangan fasenya, VA, VB, VC, kita bisa mengetahui atau menghitung nilai VA urutan 0, VA urutan positif, dan VA urutan negatif. Jadi dua persamaan ini ya, VA, VB, VC, ataupun VA0, VA1, dan VA2 ini yang perlu diingat betul ya, karena ini yang akan sering kita pakai pada saat kita mau melakukan analisis hubung singkat tidak simetri. Oke, kita coba ke ini, contoh yang pertama. Di sini ada beban ya, terhubung delta, beban 3 fase. Kemudian nilai dari impedansinya ini adalah 10. Oh, tidak ada ya. Kemudian kita punya informasi bahwa besar arus IA adalah 10 ampere dengan sudut 0. Kemudian besar arus IB adalah 10 ampere dengan sudut 180 derajat. Kemudian untuk di fase C ini terputus. Jadi kasusnya seperti itu. Sehingga otomatis arus isinya adalah 0. Sekarang yang ditanyakan, dengan menggunakan arus pada saluran A sebagai referensi, dan dengan mengasumsikan bahwa saluran C terbuka, tentukan komponen simetri arus salurannya. Berarti yang kita punya datanya adalah arus fasenya IA, IB, IC. Yang mau dicari adalah arus komponen simetri IA0, IA1, dan IA2. Jadi ini udah dari data ya, ini yang kita peroleh. Kita ingin mencari IA urutan 0, IA urutan positif, dan IA urutan negatif. Maka kita menggunakan persamaan yang tadi, yang tegangan, dan itu berlaku untuk semuanya, berlaku untuk tegangan, berlaku untuk daya. Jadi kita inginkan mencari IA urutan 0. Maka itu kan IA urutan 0 adalah penjumlahan dari IA ditambah IB ditambah IC. Tapi jangan lupa ada sepertiganya karena metrik A-nya adalah di inverse. Jadi kita bisa tulis ini ya, bahwa sepertiga dari IA-nya adalah 10 sudut 0, kemudian IB 10 dengan sudut 180 derajat, kemudian IC adalah 0. Sehingga IA0-nya sama dengan 0. Kemudian IA1-nya juga dihitung adalah di inverse itu adalah A. Ya, jadi di urutan positif adalah 1A kuadrat. Kemudian untuk IA urutan negatif adalah 1A kuadrat A. Yang ada di sini. Jadi kita menggunakan ini persamaan ini dengan merubah dari tegangan menjadi arus karena sama. Jadi
persamaan ini berlaku untuk arus, untuk tegangan, dan untuk daya ini sama nanti. Istilah komponen simetrinya. Jadi IA0 sama dengan sepertiga dari IA ditambah IB ditambah IC. Kemudian IA urutan positif adalah sepertiga ditambah 1 kalikan IA ditambah A dikalikan IB dan ditambah A kuadrat dikalikan IC. Jadi ini kalau kita hitung kita dapatkan nilainya. Untuk IA urutan positif kita peroleh 5,78 dengan sudut min 30. Kemudian IA urutan negatif kalau kita hitung kita mendapatkan 5,78 dengan sudut 30. Ini kita harus melakukan perhitungan ya dengan cara bisa dirubah ke dalam bentuk kartesian agar bisa nanti kita peroleh. Jadi di slide ini langsung nilainya. Nanti perhitungannya ya kita hitung secara bilangan kompleksnya. Kita udah dapat IA urutan 0, IA urutan positif, dan IA urutan negatif. Untuk mengetahui IB urutan 0 dan IC urutan 0, ataupun yang lainnya, ya kita tinggal menggunakan konsep yang tadi, ya, konsep komponen simetri. Misalkan untuk IA urutan 0, ini kan IA 0-nya 0, maka IB 0-nya pasti 0. Isi 0-nya juga 0. Kenapa? Karena komponen urutan 0 adalah besarnya sama, arahnya sama. Jadi kalau IA 0-nya 0, maka IB 0-nya 0 dan IC 0-nya 0. Karena urutan 0. Kemudian untuk urutan positif, jika IA urutan positif ketemunya 5,78 dengan sudut minus 30, maka untuk mencari IB urutan positif, kita tahu antara IA dengan IB itu selisihnya 240. Maka ini IA1-nya kita fokus ke ke fasenya, ya, ke sudutnya adalah minus 30. Karena selisihnya antara IA urutan positif dengan IB urutan positif itu adalah A kuadrat atau 240, maka kita ini tinggal kita jumlahkan ya, karena selisihnya 240 kita tambah 240. Ketemunya adalah 210 ya. Nah, kenapa ini minus? Karena sama saja. Jadi positif sudut itu adalah berlawanan arah jarum jamnya. Jadi ini yang dikatakan positif. Jadi kalau 270 dia posisinya di sini. Kalau 180 posisinya di sini. Jadi kita udah hitung ketemunya 210 ya, posisinya anggaplah di sini. Ini 210. Kalau kita mau isi, oh salah, bukan di situ, 200. Oke. Sekarang kalau kita gambar 210, ini kan di sini 180. Maka 280 kira-kira ada di sini. Itu untuk IA 1 urutan positif. Nah,
IB1 urutan positif. Ini kan 210. Bisa juga kita tulis dengan ini. Kalau kita ingin minus, ya, minus ini adalah 150. Sehingga 210 tambah 150 kan jumlahnya 360. Jadi ini bisa ditulis minus 150 atau positif 210. Bebas. Kemudian untuk IB urutan negatif, itu kan hanya ditambah 120. Berarti ini 30 tambah 120 akan menjadi 150. Jadi 150. Kemudian untuk isi urutan positif dan isi urutan negatif juga dihitung dengan cara yang sama. Jadi yang berbeda itu hanya sudut fasenya saja. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Saya berikan kesempatan jika ada yang belum jelas sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan ditanyakan kalau memang ada yang belum dimengerti. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita akan melihat kalau bebannya terhubung Y dan terhubung delta. Misalkan ini rangkaian delta. Beban terhubung secara delta. Maka kita bisa melihat ya. Jadi untuk rangkaian delta, kita misalkan fokus ke ini ya. Ke AB. Ini untuk menjelaskan antara arus fase dan arus antar saluran atau arus line to line. Yang dikatakan arus line to line adalah IA, IB, dan IC. Itu dikatakan arus antar saluran. Sedangkan kembali ya. Sedangkan ini IAB adalah fase. Jadi IAB adalah arus yang mengalir dari fase A ke fase B. Kemudian IBC adalah arus yang mengalir dari fase B ke fase C, dan ICA adalah arus yang mengalir dari fase C ke fase A. Bagaimana hubungan nilai IA dengan IAB, dengan IBC dan ICA? Maka kalau kita lihat IA di sini ini masuk, ini kan ada dua cabang ya. Tapi di sini membentuk arus yang berputar ya. Jadi IAB, IBC, ICA, IAB, IBC, ICA. Sehingga kalau kita ingin menjumlahkan IA, itu IA adalah penjumlahan antara IAB dikurangi ICA. Jadi ditulis ya. Kemudian untuk IIB adalah penjumlahan IBC dikurangi IAB. Jadi kalau searah dengan IB itu positif, kalau berlawanan arah dengan IB itu negatif. Sehingga IB adalah IBC min IAB. Kemudian IC adalah ICA dikurangi IBC. Bagaimana kalau kita melihat dari komponen simetrinya ya. Jadi dari ini ya. Kalau kita lihat komponen simetrinya,
Jadi kalau kita sudah tahu nilai IA, IB, IC, maka kita bisa mencari IA urutan 0 adalah sepertiga ditambah IA, sepertiga dikalikan IA ditambah IB ditambah IC. Sama rumus yang tadi itu selalu dipakai. Tergantung mana yang diketahui. Kalau arus fasenya yang diketahui, maka kita mencari arus komponen simetrinya dengan cara metrik A inverse dikalikan dengan IA, IB, dan IC. Ini ditulis secara aljabar. Kalau ditulis secara aljabar bahwa IA 0 adalah sama dengan sepertiga IA, IB, IC. Kemudian kalau kita jumlahkan ya antara IA urutan positif dan IB dan IA urutan negatif, maka kita bisa menulis bahwa IA urutan positif ditambah IA urutan negatif itu akan sama dengan IAB, ini IAB dikurangi ICA yang ini. Pertanyaannya, kenapa urutan nolnya tidak masuk? Ini kan I urutan positif ditambah I urutan negatif. Karena terhubung delta. Terhubung delta kan tidak ada kawat atau penghantar yang terhubung ke tanah. Karena terhubung delta, sehingga ini ya, kalau kita jumlah IA urutan positif dan IA urutan negatif, maka ini sama dengan IA ini. Karena IA-nya dijabarkan dalam komponen simetrinya, maka IA urutan nolnya 0 ya, karena terhubung delta. Sedangkan sisanya kan tinggal IA urutan positif dan IA urutan negatif. Maka akan sama bahwa IA urutan positif ditambah IA urutan negatif sama dengan IAB urutan 0 ditambah IAB urutan positif ditambah IAB urutan negatif. Dikurangi ICA urutan 0 ditambah ICA urutan positif dan ICA urutan negatif. Jadi ini IAB dan ICA itu ditulis dalam komponen simetrinya. Nah, ini untuk baris yang ini. Setelah itu, karena IA itu adalah IAB dikurangi ICA, maka kita coba kurangi setiap komponennya. Jadi akan sama dengan IAB urutan 0 dikurangi ICA urutan 0 ditambah IAB urutan positif dikurangi ICA urutan positif, dan ini adalah IAB urutan negatif dikurangi ICA urutan negatif. Kita tahu urutan nolnya adalah 0 karena tidak terhubung dengan tanah. Sehingga ini IA urutan positif ditambah IA urutan negatif, hasilnya seperti ini. Atau sebetulnya ini yang akan kita pakai ya. Bahwa IA urutan positif adalah akar 3 dari IA urutan positif dengan sudut fase minus 30. Sama dengan yang waktu kita mempelajari konsep dasar yang di subbab tentang fasor. Jadi hubungannya ya,
Ini IAB ya. Ini ya IAB. Jadi arus antar saluran sama dengan akar 3 arus fase dengan sudutnya digeser 30. Dan itu juga berlaku di komponen simetrinya, kecuali komponen 0 ya, karena ini terhubung delta. Jadi di slide ini ingin menjelaskan bahwa komponen simetrinya antara arus antar saluran dan arus fasenya itu berlaku sama ya. Mau tegangan, mau arus fase seimbang maupun tidak seimbang, hubungan bahwa akar 3 ya, dari I fase, kemarin kan kita tulis ini, dengan sudut digeser 30 derajat. Ini berlaku juga untuk komponen simetrinya. Jadi kalau arus fasenya kita pecah, kita tulis dalam gabungan komponen simetrinya, maka hubungan antara arus antar saluran dengan arus fase itu tetap berlaku. Oke, ini maksud dari slide ini ya, kita fokus di sini. Oh ya, IA urutan positif sama dengan akar 3 IA urutan positif, akar 3 dari IAB urutan positif dengan selisih sudut adalah minus 30. Sekarang bagaimana kalau dengan delta? Ya intinya penguraian ini sama dengan arus ya, kita ingin mengetahui ya, bahwa VA ya, VA ini ada ya, bahwa tegangan antar saluran itu sama dengan akar 3 VA. Ini sebetulnya VAN ya. Karena ini kan tegangan fase, ini tegangan antar saluran. Bisa juga ditulis VAB ya, atau VA saja. Jadi VA itu sama dengan VAN kalikan akar 3, kemudian sudutnya ditambah. Ya, ditambah 30. Dan itu berlaku untuk VA urutan positif dan VA urutan 0. Sedangkan VA urutan 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena juga tidak ada saluran netralnya. Kan semua salurannya kan hanya 3 saluran, di mana salurannya adalah saluran fase semua. Saluran fase A, saluran fase B, dan saluran fase C. Oke, ini hanya untuk menjelaskan ya hubungan antara tegangan fase dengan tegangan antar saluran. Kesimpulannya berlaku untuk arus komponen simetrinya. Kalau yang slide sebelumnya itu untuk menjelaskan hubungan antara arus fase dan arus tegangan. Yang slide ini menghubungkan hubungan antara tegangan fase dengan tegangan antar saluran. Ada perbedaannya, untuk tegangan itu positif 30, untuk arus menjadi negatif 30. Itu jangan sampai lupa. Ini minus 30. Jadi perbedaannya itu sangat kecil ya. Sama dengan metrik A dan inverse dari metrik A pada baris kedua ya. Kalau metrik A 1 A kuadrat A. Kalau elemen baris kedua dari metrik inverse A adalah 1 A kuadrat. Nah, sekarang untuk ini hubungan tegangan fase dan tegangan antar saluran dan hubungan arus fase dan arus
antar saluran itu perbedaannya ini. Ya, kalau arus itu ada minus 30-nya, kalau tegangan ada positif 30 watt. Jadi ininya yang berbeda ya, urutannya, urutan positif dan urutan negatifnya ada perbedaan. Minus positif ya, sedangkan untuk tegangannya positif, negatif. Oke, kita coba ke contoh yang kedua. Ini kalau kita gambar dalam bentuk ini komponen arusnya, jadi ada komponen arus urutan positif, komponen arus urutan negatif. Ya. Jadi di komponen urutan positif itu ada dua, ada arus antar saluran, IA, IB, dan IC, dan juga ada arus fase, IAB, IBC, dan ICA. Urutannya seperti ini, selisihnya tetap 120, 120, dan ini 120. Untuk fasenya, untuk antar saluran juga sama. Ini selisihnya 120. IA, dari IA, IB 120, dan IC juga 120. Komponen negatifnya juga ada dua, ya, arus antar saluran dan arus fasenya. Urutannya kebalikan karena ini komponen urutan negatif. Ada IA, kemudian IB, dan IC. Sedangkan untuk tegangan juga ada dua, ya. Ada tegangan antar saluran, VAB. Kemudian setelah VAB ada VBC. VBC-nya kan selisihnya 120 ya, kira-kira di sini. VBC-nya di sini. Jadi sama. Kira-kira arahnya sini sama. Ini VBC-nya, kemudian VCA-nya kira-kira di sini. Ini VCA, ini VCA. Itu untuk tegangan antar salurannya. Kalau tegangan fasenya adalah VAN, kalau kita gambar di sini VAN, maka VBN-nya ada di sini kira-kira. VBN-nya kira-kira di sini. Jadi arahnya sama. VCN-nya ada di sini. Dan ini selisihnya juga 120. Positif, negatif sama, hanya beda urutannya. Ya. Urutannya berlawanan. Itu kalau kita gambar secara komponen simetri. Kemudian kalau kita ingin ya, melakukan perubahan, ini beban dalam bentuk delta menjadi bentuk Y, maka nilai komponennya ini adalah Z delta dibagi 3. Kalau kita ingin melakukan perubahan, karena lebih mudah kita menganalisis rangkaian itu jika bebannya terhubung Y. Sekarang misalkan di delta itu dia diketanahkan dengan sebuah impedansi, maka arus IN-nya akan sama dengan 3IA0. Jadi jika tidak diketanahkan, IA urutan nolnya itu pasti 0. Tetapi jika diketanahkan, maka IA0-nya itu tidak 0. Karena nanti ada arus urutan 0 yang mengalir melewatin sebuah penghantar ya, sebuah penghantar pengetanahan yang menuju ke tanah. Mengapa perlu diketanahkan? Nanti kita akan lihat pengaruhnya. Oke, di slide ini
Ya, ini menjelaskan bagaimana merubah nilai sebuah impedansi beban yang terhubung delta dirubah menjadi beban terhubung Y. Jadi Z terhubung Y itu sama dengan nilai Z terhubung delta dibagi 3. Oke, kita misalkan ke contoh yang kedua ini. Slide terakhir ya. Oke, kita coba simak dulu soalnya. Di sini ada 3 resistor yang identik terhubung Y. Jadi ini menjelaskan ini. Jadi ada beban resistor terhubung Y nilainya besar. Membentuk sebuah load bank dengan rating 3 fase 2300 volt dan daya 500 kVA. Nah, itu data dari bebannya. Kemudian load bank itu kemudian dihubungkan dengan VAB, VBC, dan VCA. Tetapi sayang tegangannya tidak sama. Ini udah kelihatan tidak sama. Tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Itu 2 informasi. Jadi yang pertama ada sebuah beban 3 resistor terhubung Y yang punya data yang sudah ini ya, rating 3 fasenya 2300 volt. Kemudian dayanya 500 kVA. Kemudian tegangan antar salurannya itu VAB 1840, VBC 2730, dan VCA 2300. Ini yang kita ingin ketahui. Tentukan tegangan line dan arus per unit yang memasuki load bank. Asumsikan bahwa titik netral dari beban itu tidak terhubung, ya, artinya tidak diketanahkan. Kemudian ini ada ketentuan, pilihlah tegangan dasarnya adalah 2300. Kemudian daya dasarnya adalah 500 kVA. Maka pertama, ya, tegangan yang sudah kita ketahui, kita rubah dalam satuan PU. Dengan cara dibagi dengan 2300. Sehingga ini 1840 kalau dibagi 2300 0,8, 270 2760 dibagi 2300 ketemunya 1,2. Yang terakhir VCA itu adalah sama dengan 1 PU. Kemudian ini kan tidak ada tegangannya. Maka kita asumsikan tegangannya. Di sini tegangannya kita tidak bisa menulis, ya, tidak bisa membuat sama dengan 0. Kalau yang dulu-dulu waktu kita menganalisis komponen, menganalisis sistem seimbang, itu kan bisa saja VAB-nya 0, VBC, VCA kita tinggal mengikuti selisih 120 derajat. Yang ini tidak. Kenapa? Karena nilainya tidak sama. Berarti tegangannya itu tidak simetri. Di sini ada petunjuk, kita menggunakan asumsi bahwa sudut tegangan VCA adalah 180 derajat. Ya. Jadi misalkan VCA-nya 180 derajat, VCB-nya dengan VCA-nya itu tidak selisihnya 120 karena ini tegangannya tidak seimbang. Jadi kita menentukan ini, ya,
sudutnya 82,8 dan minus 41,4 itu dengan menggunakan aturan kosinus. Seperti apa? Ya, seperti yang ini ya, di slide yang berikutnya. Jadi yang kita asumsikan kan ini ya. Jadi kalau VCA-nya itu 180 derajat, ini kan arahnya ke sini. Maka kita gambar ya, jadi ini caranya kita gambar, ini besarnya 0,8, ini besarnya 1,2, sehingga ini membentuk sebuah segitiga. Jadi kalau VC-nya ini, atau VCA-nya kita gambar ini, maka VAB-nya kita gambar ini. Tapi menggambarnya kan bisa arahnya ke sini. Misalkan arahnya ke sini ya. Kemudian VBC-nya kan arahnya ke sini. Baru kita ukur kalau tidak 1,8, jadi ini harus 1,8, ini harus 1, ini 0,8 ya. Ini 1,2. Sehingga pasti nanti kalau kita gambar dengan ukuran yang sama, jadi 1,8 kan bisa ke sini. Bisa juga agak ke sini ya. Bisa juga kita gambarnya ke sini. Setelah kita gambar VAB, kita gambar VBC-nya. Jadi kalau terlalu besar dari 1,2 berarti kan ini harus digeser. Sampai ternyata ada di titik sini. Baru setelah digambar, maka kita bisa mengukur sudutnya. Itu kalau dihitung atau digambar dihitung dengan menggunakan geometris. Sini ada catatan yang perlu diingat dalam membangun vektor tegangan lem ini adalah bahwa resultan dari semua vektor adalah 0. Jadi VAB ditambah VBC ditambah VCA itu harus sama dengan 0. Dengan mengetahui magnitud masing-masing vektor, maka kita harus menyusunnya agar menghasilkan resultan 0. Jadi kita gambar ini, ya. Jadi kita gambar, ini VCA-nya kan sudah kita tentukan. Ya. 180 itu diasumsikan, agar mudah. Setelah kita menggambar 180 dengan panjang 1 PU, baru kita gambar VAB dengan panjang 0,8. Nah, tetapi gambarnya kan bisa seperti ini, bisa agak ke sini, ya. Bisa agak ke sini. Nanti disesuaikan dengan hasil ini, VBC-nya tuh harus luasnya adalah 1,2 PU. Yang menentukan di titik ini itu agar titik ujung dari VAB menjadi titik pangkal dari VBC. Agar nanti kalau dijumlahkan sama dengan 0. Kalau kita hitung secara analitis ya dengan hukum kosinus ya, bahwa sudut VAB adalah ini ya. Itu adalah arcus cos 1,2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat dibagi 2 kali 1 ditambah 0,8 kuadrat. Jadi, kalau dihitung ketemunya 82,8. Kemudian VBC-nya dengan perhitungan kita dapat tegangannya 41,4. Sehingga kita mempunyai
hasil bahwa sudut dari VAB adalah 82,8, sudut dari VBC adalah minus 41,4. Dan menggunakan ini hukum kosinusnya. Setelah kita dapat tegangan VAB dan VBC, ini. Berarti kan kita udah dapat semua VAB, VBC dan VCA-nya itu sudah lengkap. Magnitudnya ada, kemudian sudutnya juga sudah ada. Jadi hati-hati waktu membangun atau menentukan sudutnya itu tidak sama pada saat kita menganalisis sistemnya seimbang. Kalau seimbang, satu ditentukan 0, sisanya tinggal selisihnya 120. Tetapi untuk sistem yang tidak seimbang, ya kita menentukan sudut antar fasenya dengan menggunakan hukum kosinus. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengetahui VA urutan positif, VA urutan negatif, dan VA urutan 0. VA urutan 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak diketanahkan. Jadi kalau VA urutan positif adalah sepertiga, kita tahu 1A kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat. Bahwa VA urutan positif sama dengan sepertiga dari VAB, VBC, dan VCA. Kita masukkan VAB-nya 0,8, sudutnya 82,8. Kemudian VBC-nya adalah 1,2, sudutnya adalah minus 4,4. Ditambah operator A, berarti nanti 120 dikurangi 41,4. VCA-nya adalah 1. Ini VCA-nya adalah 1, ini enggak ada ya. 1 dikalikan dengan A kuadrat ya. A kuadratnya adalah 240, aslinya adalah 180. Baru kita hitung, nanti kita dapat nilainya adalah 0,9857 dengan sudut 73,3 derajat. Kemudian untuk VA urutan negatif dengan cara yang sama, 1A kuadrat A. Kemudian ini banyak yang salah ininya, notasinya. Ini untuk tegangan line to line ya. Ini mungkin kalau ini VAB, ini VBC-nya. Yang jelas bukan VA. Ini untuk VA urutan VA tegangan fasenya, maka kita hanya ini yang berubah. Kalau urutan positif itu minus 30, kalau urutan positif minus 30, urutan negatifnya adalah positif 30. Baru setelah kita menghitung tegangan komponen simetrinya, kita bisa menghitung arus ya. Arusnya juga komponen simetrinya. IA sama dengan VAN dibagi 1 ya. Kan nilainya adalah 10 ya. Nanti karena kita menggunakan tegangan
dasar dan daya dasar dari nilai dari beban, maka kalau kita hitung nanti impedansinya adalah 1 dengan sudut 0. IA urutan negatif juga dibagi dengan 1 dengan fase 0. Di sini dikatakan bahwa karena netral beban tidak terhubung ke sistem, maksudnya tidak ada penghantar untuk netralnya, maka komponen urutan 0 tidak ada. Jadi kalau tidak ada saluran ke netralnya, atau bebannya tidak diketanahkan, maka IA 0-nya, VA 0-nya itu sama dengan 0. Kemudian ini ya, bahwa yang berbeda ya, ini kan VAB misalkan, ini kan ketemunya 0,9857. Maka VA-nya, oh ini kok nggak dikalikan akar 3 ya. Nanti saya cek lagi, ini seharusnya dikalikan akar 3. Oke, saya kira itu. Jadi untuk sore hari ini yang perlu dipahami adalah yang pertama ini konsep komponen simetrinya, bahwa 3 fasor tidak seimbang bisa diuraikan menjadi 3 fasor yang seimbang, yang terdiri dari fasor komponen urutan positif, fasor komponen urutan negatif, dan fasor komponen urutan 0. Itu yang pertama yang harus diingat. Kemudian bagaimana cara menggambarnya. Kemudian yang kedua adalah hubungan ini. Jadi hubungan ini metrik ini. Jadi kita tahu nilai komponen simetrinya, kita ingin mencari tegangan fasenya, maka gunakan rumus ini. Kemudian sebaliknya, kita tahu tegangan fasenya, kita ingin menghitung tegangan simetrisnya, gunakan persamaan ini. Jadi itu yang paling penting. Kemudian ini metrik A dan metrik inverse dari A. Oke, intinya seperti itu. Tadi yang di soal itu bagaimana menggunakan ini. Ini yang dasar. Setelah itu baru dikembangkan bagaimana kalau ke arus. Arus juga sama, tetap berlaku. Kemudian bagaimana kalau tegangan fase dan tegangan line to line juga berlaku. Hanya di sini yang perlu hati-hati hubungan antara tegangan fase dengan tegangan line to line di komponen simetrinya. Karena kalau arus ini tegangannya ini. Jadi untuk komponen positifnya adalah minus ya. Ada tambahan minus 30, kalau komponen negatifnya ada positif 30. Kemudian yang untuk tegangannya ini 30 minus 30. Jadi agak kebalik ya. Makanya banyak hal-hal yang harus dicermati. Itu yang harus dipelajari, yang harus diingat ya. Sedangkan contoh yang kedua itu udah contoh yang agak kompleks. Tapi konsep itu yang harus diingat ya, dipahami. Karena nanti kalau sudah memahami itu untuk menganalisis sistem-sistem yang lain akan lebih mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk analisis komponen simetri? Ini masih bagian pertama, nanti ada bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi sangat banyak ininya, Pak. Tapi inti komponen simetri yang tadi itu, yang di 2 slide itu. Definisi dari komponen urutan positif, komponen negatif, dan urutan komponen 0. Dan hubungan antara tegangan fase dengan tegangan komponen simetrinya, atau kebalikannya.
Itu intinya yang harus diingat. Ada yang ini yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada, saya kira kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Untuk hari Jumat, mungkin saya berikan dalam bentuk tugas ya, tapi harus dikumpulkan dalam durasi perkuliahan, mungkin dari jam 3:30 sampai jam 7.20, sampai jam 7, dari jam 15.30 sampai jam 17.20. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.